Kak. Harusnya Kak nggak boleh ngomong kayak gitu. Biar gimana pun mereka itu pelanggan kita, Kak. Suka-suka gue lah, mulut-mulut gue. Udah beresin. Lapar banget aku. Kenapa ya? Dari kemarin perasaan lapar, udah makan juga gak kenyang-kenyang. Apa karena ini efek dari susuk yang aku pakai? Enggak. Makanan sih. Astagfirullahaladzim, Kak. Kakak ngapain? Kok kakak nggak makan sayuran mentah sih? Kak, itu tuh sayuran untuk bahan besok. Kok dimakan? Aja lapar. Kak, nggak boleh kayak gitu, Kak. Padahal aku masih lapar. Aku cari makanan lain deh. Kak, kakak mau kemana? Kakak! Astagfirullahaladzim. Kok Kak Cici makin aneh ya? Kali-kali gue mau masak daging nih. Ape enaknya gue masak rawon, ape soto, ape rendang, ape soto Betawi ya. Kan gue orang Betawi. Siapa sih ini? Put. Halo, ngapa dah? Baru bentaran doang kita pisah, lu udah rindu aja ame gue. Ada ape ayang embet emput? Hah? Kok bisa hilang? Hah? Bagaimana ceritanya? Hah? Ya udah, bye. Ribet. Lah, daging gue mana? Ri, belakangan ini ternak warga banyak yang pada mati. Coba kita cek, Ri. Apaan ini, Ri? Astagfirullahaladzim, Ri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah berdarah tuh, Ri. Dan, mendingan kita lapor Pak RT aja ya. Ini takutnya dimakan ular. Ayo, Dan. Handphonenya Kak Cici masih nggak aktif. Hah? Masa adik sendiri nggak tahu mbaknya kemana? Ini udah malam. Gimana kalau dia ada apa-apa? Beneran Mas, sumpah. Aku tuh nggak tahu. Tadi tuh Kak Cici pulang ke rumah, terus ganti baju, terus pergi lagi. Aku lapor polisi aja ya. Sayang, kamu dari mana aja sih? Aku khawatir banget sama kamu. Kak Cici, kok tangan kakak sama kakak punya darah kayak gini? Kakak kenapa? Tadi aku tuh jatuh. Makanya aku agak lama sakit soalnya. Ya udah, aku obatin dulu. Kamu dulu ke situ. Jadi aku ambil obat-obatan dulu ya. Sebentar. Ada masih seger-seger banget daging. Aduh, kebelet lagi gue nih. Sembarangan aja dah. Kok sepi begini dagang gue? Berkurang begini daging gue? Wah, ini kucing sama siapa nih ngambil nih? Kenapa? Kamu di sini aja. Takut sih masih iseng-iseng lagi sama kamu. Berduaan aja. Mau kemana? Mau ke tempatnya Dani. Oh, ya udah. Aku duluan ya. Tumben banget, Ay.
Kok dia cuek kayak gitu, nggak kayak biasanya? Nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah nggak sih kalau misalkan emang dia udah mulai berubah. Ya deh. Aduh, nggak tahan lagi pengen makan ini ikan. Sri, kamu angkat jemuran Gi, kayaknya udah kering deh. Oh, iya Kak. Bentar ya. Akhirnya. Kok kakak makan ikan mentah sih, Kak? Kenapa? Lupa lah. Ribut amat deh ganti. Kak, ini tuh bukan masalah uang. Tapi ini ikan mentah, Kak. Ini kotor, gak higienis. Lagian kakak aneh banget. Kenapa ikan mentah pakai dimakan segala? Maksudnya? Kamu bilang aku tuh orang aneh? Gak waras makan ginian? Hah? Ya nggak kayak gitu, Kak. Nah udahlah. Bener ya kamu? Bisa-bisanya ngatain kakaknya kayak gitu. Ya udah, Kak. Aku pergi dulu mau anterin pesanan. Sana. Tadi kayak. Makasih ya Kak, udah mau nganterin makanannya repot-repot. Sama-sama, Ai. Kamu kenapa Sri? Ada yang kamu pikirin ya? Gini, Ai. Aku tuh kepikiran sama Kak JJ. Akhir-akhir ini tuh nafsu makannya bertambah, Ai. Bahkan dia sampai makan makanan yang mentah. Kayak ikan mentah yang belum dibersihin. Dia bahkan makan itu, Ai. Aku takut dia kenapa-kenapa. Waalaikumsalam. Siapa tahu bisa minta tolong sama Pak Hari untuk bantu didoain Mbak JJ. Ada apa, Ai? Kenapa tiba-tiba datang-datang langsung disuruh bantuin Mbak JJ? Ini tadi Sri cerita sama aku. Dia bilang katanya kalau Mbak JJ itu tiba-tiba jadi doyan makan makanan mentah. Ya siapa tahu kalau didoain sama Fahri mungkin aja bisa sembuh atau ya aku juga nggak tahu ya. Tapi ya kita coba usaha dulu. Ya, nanti insya Allah saya kesana kok. Makasih ya. Makasih kalian udah bantuin. Ya udah kalau gitu saya permisi pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, tapi kamu yakin kamu bantuin Mbak JJ? Kalau emang kelakuannya Mbak JJ nanti yang ada bikin kamu dalam bahaya kayak gimana? Apalagi Mbak JJ tuh nekat banget. Dia hampir ngeracunin Aini loh. Sampai akhirnya Dani yang masuk rumah sakit. Insya Allah nggak apa-apa, Mai. Semuanya pasti bakal baik-baik aja kok. Kamu doain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, minta tolong bungkusin nasi sama lauknya 20 bungkus ya. Kok tumben banyak banget pesannya, Fahri? Lagi ada acara buat di musola. Bentar ya. Mbak, sebenarnya saya kesini mau sekalian doain Mbak JJ. Doain saya maksudnya? Gini Kak. Niat Fahri itu baik kok. Biar kakak itu... Oh, jadi ini kotaknya tuh kamu?
kamu yang ngatur semuanya? Heh, kamu pikir tuh saya kesurupan setan apa? Kamu pergi. Pergi ya? Pergi. Maksudnya bukan kayak gitu. Pergi ya? Pergi ya? Fari, udah. Kamu pergi aja ya. Makasih. Pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bilang apa juga, dari awal tuh aku emang udah gak percaya sama Mbak Jeje. Aku tuh yakin banget Mbak Jeje tuh orangnya nekat. Bener kan feeling aku? Aduh. Sebelumnya aku minta maaf ya, Ri. Mai, ini semua ide aku. Aku minta maaf ya, Ri. Gak apa-apa, Ai. Kan saya juga emang mau ke sana. Tapi ini kayaknya emang ada yang aneh sih. Karena tadi pagi barusan juga kita papasan sama Mas Isan. Dan tiba-tiba dia cuek aja gitu. Padahal kan kemarin-kemarin dia ngejar-ngejar Aini banget. Apa jangan-jangan dia jaga jarak sama ini karena ada kamu ya, Lik? Enggak. Soalnya tadi Bu Yayan sama Bu Putih tuh cerita ke aku. Ternyata Mas Isan sama Mbak Jeje tuh jadi deket banget. Aneh kan? Ini Mas Ihsan sama Mbak Jeje tuh aku ngerasa kayak ada hubungannya ya. Udah gini aja deh, mendingan kamu coba aja temuin Mas Ihsan lagi, Ay. Kamu pastiin sikapnya dia. Kalau emang dia masih cuek, masih biasa aja, nah itu baru tuh berarti ada yang aneh. Karena kan soal perasaan gak mungkin hilang dalam semalam kan? Kamu bener sih, Mai. Ya udah biar aku temenin ya, Ai. Kalau menurut aku, mendingan aku sendiri dulu aja. Takutnya kalau ada kamu kan dia jadi jaga image kayak enak gitu. Jadi ya udah, tapi kamu kabarin aku ya kalau ada apa-apa. Assalamualaikum. Ihsan? Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini, aku mau nanyain yang waktu itu kamu bilang. Katanya kamu mau ikut berdonasi di Yayasan Nur Amanah. Kok nggak pada inget ya aku mau donasi? Aku jadi makin yakin kalau ada sesuatu yang udah terjadi sama Ihsan. Gimana kalau Ihsan jadi suka lagi sama Aini, terus ninggalin aku? Kayaknya aku mesti pakai kekuatan susuk buat nyikirin Aini. Aku harus bikin Aini diganggu sama jin. Aku gak bakalan ngebiarin Ihsan deket-deket lagi sama dia.
JJ. Astagfirullahaladzim, Mai. Kamu kenapa? Kak JJ, ayo makan. Bisa nggak sih nggak usah ganggu? Kak, aku nggak ganggu loh. Aku tuh cuma ngajakin kakak tuh makan. Ayo. Udah sana. Aku udah masakin loh makanan kesukaan kakak. Ayo makan, Kak. Si Sri nih ganggu banget sih ritual aku. Kak JJ. Kak. Kak buka, Kak. Kak JJ. Apaan sih Sri? Gue bilang jangan ganggu ya jangan ganggu. Astagfirullahaladzim. Kak, tangan kenapa, Kak? Kok berdarah gitu? Saya kepo deh. Lo kalau mau makan ya makan aja sendiri. Ntar juga kalau lapar gue makan. Aku semakin yakin ada yang disembunyiin di kamar itu. Ya, kamu udah mendingan, Ai. Ai, kamu kenapa, Ai? Dia semalam habis dapat gangguan gitu, Mai. Kebetulan aku dengar Aini minta tolong. Jadi aku langsung ke sini dan ya kondisinya kayaknya masih kurang oke deh, Mai.